merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Yuniati dari SMP Negeri 1 Mesuji Makmur. Di sebelah saya Gilang Lukito Permatasari dari SD Negeri 1 Sukamukti Mesuji. Dan Bapak yang ganteng ini, Saya Agus Rianto dari SMA Negeri 1 Mesuji Makmur. kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Kemering Ilir pada kesempatan kali ini ingin menampilkan tugas 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Gilang. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar hari ini? Luar biasa sekali. Sebelum kita laksanakan pusing kita diskusi tentang rubrik penilaian kurs dan pusing akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan aturan serta lalu pengajuan pertanyaan berbobot dan kus merespon dengan baik dan kita sebagai kus juga sesuai dengan prinsip pusing kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Putri. Oke, saya mau bertanya sama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pusing kita kali ini? Ya, dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching, yang pertama itu sudah pasti kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif, Bu. Setelah itu, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Bagus sekali. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi, lebih spesifik lagi ketika observasi nanti? Sesuai dengan yang pertanyaan nomor 1, yang jelas saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator seperti apa yang ingin Ibu lakukan di proses coaching kali ini? Ya, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi bisa berbentuk observasi proses coaching. Baiklah Bu Gilang, selamat Ibu menjadi coach bagi kawannya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Gilang. Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang Pak Agus. Ada apa? Saya lihat kok sepertinya murung ini mukanya, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana, Pak? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa. Begini loh Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Gilang bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Agus. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini loh Bu, saya ini ditunjuk atau diminta untuk menjadi wakakurikulum, tetapi saya merasa itu belum mampu untuk menjadi seorang wakakurikulum. Oh begitu. Kemudian apa yang membuat Bapak itu merasa belum mampu untuk menjadi wakakurikulum? Kalau menurut saya itu saya belum punya kemampuan Bu dalam mengampu atau menerima tugas tersebut. Ya. Jadi kemampuan seperti apa yang menurut Pak Agus itu tidak bisa diambil? Perkembangan tentang kurikulum yang saat ini selalu berubah-ubah. Baiklah Pak Agus. Kemampuan bagaimana yang membuat Bapak tidak mampu melaksanakannya tentang kurikulum yang berubah-ubah? Kalau Bapak sebenarnya percaya diri? Sebenarnya iya. Ya, kalau boleh tahu itu berarti Bapak belum percaya dengan diri Bapak sendiri ya. Nah iya benar Bu, saya belum percaya dengan diri saya kalau seandainya saya dituju sebagai wakakurikulum, saya belum percaya diri Bu. Oke. Apakah Bapak sudah menyampaikan perasaan tersebut pada pimpinan Bapak? Kemudian apa responnya? Sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya belum mampu mengemban tugas
itu, tetapi beliau masih mempercayakan tugas itu kepada saya. Jadi saya intinya sudah ngomong dengan jujur kalau saya tidak sanggup kalau dikasih tugas tersebut, tetapi sampai saat ini beliaunya masih memberikan tugas atau memberikan kepercayaan kepada saya seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam permintaan beliau? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, saya berusaha untuk mengemban amanah tersebut untuk saya laksanakan. Artinya, Bapak sudah mau menerima untuk menjadi wakakurikulum, kan? Kalau begitu, Bapak bisa mengikuti seminar tentang kurikulum yang dapat mengembangkan potensi diri. Menurut saya sudah mengikuti seminar itu, tapi saya masih belum percaya diri. Sebenarnya sudah bagus, Pak, tapi masalahnya itu sebenarnya ada dalam diri Bapak sendiri. Sekarang coba Bapak ubah pemikiran yang tadinya merasa tidak mampu menjadi mampu. Kalau orang lain saja bisa, kenapa Bapak tidak? Jadi motivasi itu harus timbul dari dalam diri Bapak sendiri seharusnya. Nah, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini saya merasakan belum maksimal dengan kemampuan yang saya miliki. Itulah Pak, pentingnya motivasi diri. Kalau pimpinan sudah mempercayakan tugas tersebut, berarti kan Bapak dianggap mampu untuk mengemban tugas menjadi wakakurikulum. Saya pikir ada benernya ya, Ibu. Oke, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan dan lain itu jadi terbengkalai. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi nyaman dan tidak kepikiran lagi ya Pak. Mudah-mudahan ya, Bu. Oke, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat untuk menerima tugas tersebut dan memotivasi diri untuk lebih baik lagi, Bu. Oke, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan mengikuti berbagai seminar tentang kurikulum yang berkembang saat ini agar kemampuan saya bisa diterapkan dalam mengemban tugas. Ya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bapak ambil. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah seperti itu. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu saya akan mencoba menjadi wakakurikulum yang berkompetensi dan percaya diri dalam melaksanakan tugas tersebut. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Kemudian kapan Bapak akan memulainya? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan wakakurikulum yang lama, jadi kami bisa saling belajar dan meminta motivasi ataupun bisa berkolaborasi saat nanti saya mengemban menjadi wakakurikulum. Ya, itu ide bagus sekali ya Pak. Semoga kedepannya dapat segera terselesaikan. Bapak juga bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak percaya diri. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasakan sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita dan rekan guru yang lain. Amin, amin. Sama-sama Pak Agus. Maaf Bapak, kebetulan saya masih ada acara ya. Semoga untuk yang kedepannya Bapak bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih Pak. Bilang, Waalaikumsalam Bu Fitri. tadi sudah jadi melakukan coaching. Iya Bu, sudah. Apa Ibu sudah melakukan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian yang sudah Ibu
Tentukan. Tentang alur tirta sehingga bisa menggali permasalahannya. Oke, itu sudah sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching sehingga bisa mengalami masalah. Kemudian Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah coaching ini? Memahami langkah-langkah dalam alur tirta sehingga bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Gilang sudah mau bercakap-cakap dengan saya untuk kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan makasih. Sama-sama Ibu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Gilang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Iya, sebelum coaching kita diskusi tentang rubrik penilaian. Coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Lalu pengajuan pertanyaan berbobot dan coachee merespon dengan baik dan kita sebagai coach sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaannya ya nomor 1 Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menjadi coach yang mendengarkan aktif dengan penuh semangat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Bagus. Kemudian kompetensi yang akan Ibu tingkatkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu apa Ibu? Tentunya saya akan menggali apa yang menjadi permasalahan dari rekan saya nanti, kemudian akan aktif mendengarkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah dan memberikan jawaban. Tepat sekali. Kemudian yang ketiga itu indikator bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching. Saya ingin coaching saya nanti dapat merumuskan solusi permasalahan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, terima kasih Ibu Fitri ya. Sekian untuk observasi kita. Semoga nanti lancar dalam coachingnya. Terima kasih Bu Gilang. Iya, maaf mengganggu waktunya Bu Fitri. Sebenarnya saya ingin bercerita sama Ibu. Oh, boleh Bu Gilang. Kok saya lihat akhir-akhir ini Ibu ini sering seperti ada sesuatu yang dipikirkan gitu Bu Gilang. Kalau boleh tahu apa ya? Iya Bu, saya heran ada beberapa anak di pelajaran praktek menggambar sepertinya belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya perlu mendapat masukan dari Ibu jika Ibu mempunyai ide. Oh, kira-kira apa yang bisa saya bantu agar tercapai tujuan diskusi kita kali ini Bu? Begini Bu, saya hanya menginginkan siswa yang saya ajar dapat mempraktekkan menggambar denah dengan baik. Terus ada lagi tidak? Saya hanya ingin tahu ada beberapa murid yang sangat lambat berkaitan dengan mempraktekkan apa yang saya jelaskan. Padahal saya sudah menjelaskan step by step. Kondisi kelas menjadi tidak terkontrol jika saya melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang belum paham satu persatu. Oke, coba sekarang Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu mengajar ketika proses KBM di kelas Ibu. Begini, jadi ketika saya melakukan KBM di dalam kelas, saya menerangkan step by step, kemudian langkah-langkah menggambar denah. Anak-anak semua mengikutinya. Setelah melakukan 4-5 langkah, saya kemudian berkeliling melihat gambar siswa. Untuk siswa-siswa yang masih terlambat stepnya, maka saya berusaha untuk membimbingnya. Tetapi kadang kondisi kelas menjadi tidak terkondisi karena siswa-siswa yang telah bisa ada beberapa yang berbicara sendiri. Kalau boleh saya simpulkan, sepertinya kondisi kelas yang terjadi di kelas Ibu tidak terkendali karena
Ibu sering mengulang dengan membimbing anak-anak yang belum bisa menggambar seperti itu, Bu. Sebenarnya mereka murid-murid yang sangat baik, cerdas. Mengapa Ibu tidak menggunakan siswa-siswa yang telah paham untuk membantu teman-temannya yang lain? Setelah kita diskusikan tadi, hal mana yang Ibu rasa lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Saya akan berdiskusi dengan anak-anak yang telah bisa menggambar untuk memberikan bimbingan kepada teman-temannya. Baiklah Bu, akan mengawali anak-anak untuk membimbing dengan teman-temannya. Bagaimana Ibu akan mengawali anak-anak untuk membimbing teman-temannya? Saya akan kumpulkan anak-anak yang telah memahami bagaimana menggambar denah untuk dapat mengajari teman-temannya yang belum lancar dalam menggambar denah tentunya. Di kurikulum nanti akan memberikan kewenangan kepada jurusan. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Gilang sudah mau bercakap-cakap dengan saya untuk sore hari ini. Saya juga terima kasih Bu atas sarannya. Sekarang saya menjadi lega. Ya, sama-sama Bu Gilang ya. Itu masalah pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Kira-kira ada solusi yang nantinya saya bisa pakai ke depannya. Wow, bagus sekali ya Pak Agus. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi ini? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa ketika saya memberikan pelajaran dalam kelas. Terus apa langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak ini? Saya sudah mencoba beberapa metode, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira Bu Fitri ada nggak contoh metode ketika melaksanakan pelajaran itu biar bagus seperti itu? Sebelumnya Pak, kira-kira yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut ada tidak? Untuk tantangannya pasti ada Bu, yaitu kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran materi di dalam kelas. Itu masih banyak sih siswa-siswa yang berbicara sendiri, tidak memperhatikan seperti itu. Ya, ya. Kemudian Pak, untuk mencapai langkah-langkah tersebut tentu kita punya tujuannya. Sudah terpikirkan belum untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah apa yang harus Bapak kembangkan? Ya mungkin saya butuh strategi untuk mengendalikan siswa yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Yang langkahnya nanti apakah masih akan ada tugas tersendiri agar anak itu tidak berbicara saat jam pelajaran dimulai seperti itu. Baiklah Pak, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa kita yang sering bicara sendiri di dalam kelas. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab dari siswa itu suka bicara sendiri di dalam kelas. Apa dia itu capek, atau dia itu meminta perhatian dari Bapak, atau memang dia itu bosan. Maka mari itu mereka mencari perhatian dari Bapak. Kalau saya pikir Bu, karena mungkin anak itu belum atau tidak memahami materi yang saya berikan saat jam pelajaran berlangsung. Jadi tidak ada pemahaman materi yang saya berikan waktu ketika berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau seperti itu Pak, sepertinya kita perlu membuat model pembelajaran yang menarik dan yang bervariasi sehingga mengundang minat mereka untuk menyukai pelajaran Bapak. Oh iya Bu, mungkin nanti saya akan mencoba metode yang menarik bagaimana caranya agar anak itu bisa memahami dan bisa tertarik dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oh iya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada mereka Pak. Kita berikan aplaus atau pujian jika anak itu diam dan mendengarkan pelajaran kita. Iya Bu, nanti saya akan lakukan. Nanti kalau seandainya anak yang bisa fokus terhadap mata pelajaran saya, mungkin nanti bisa diberi aplaus ataupun sebuah
hadiah ya, karena itu lebih semangat lagi di dalam pertemuan berikutnya seperti itu. Baiklah Pak Agus, apakah Bapak sudah punya gambaran bagaimana strategi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti? Kalau gambaran itu pasti sudah punya Bu. Nanti yang nantinya apapun yang akan kita kembangkan itu sudah pasti ada. Baiklah, saya rasa penyampaian yang Bapak berikan sudah cukup untuk saya. Semoga Bapak bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih Bu. Insya Allah nanti akan saya lakukan ketika saya memberi pelajaran atau memberi materi di dalam kelas. Oke, terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama Bu. Baik Bu Fitri, tadi sudah melakukan coaching ya? Sudah Ibu. Iya. Menurut Bu Fitri ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian yang sudah ditentukan? Tadi saya menggunakan alur kita Bu, sehingga bisa menggali apa yang menjadi permasalahan. Oke, itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah coaching? Tentunya memahami lebih dalam alur kita sehingga bisa lebih baik lagi Bu. Oke, semoga apa yang menjadi harapan Bu Fitri itu bisa tercapai dan untuk kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, kita sudah bersama untuk sesi coaching pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu.